فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Pada pertemuan yang lalu sudah kita ambil pembahasan tentang kekurangan wanita, di mana mereka adalah orang-orang yang kurang akal serta agamanya. Dan juga sudah kita jelaskan hikmah dan sudah kita dudukkan kekurangan ini supaya menjadi kesempurnaan. Maka pembahasan yang sebelum ini sangat penting sekali untuk kita jadikan sebagai, atau sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya tentang latar belakang kenapa wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kurang akal dan juga agamanya. Maka pembahasan sebelum ini hendaknya diingat-ingat bahwasannya kekurangan tersebut akan menjadi sebuah kesempurnaan apabila didudukkan pada tempat asalnya, tempat yang semestinya. Qala asy-syaikh Abdullah wafaqahu taala wa kaunul mar'ati naqisata aqlin wa dinin la yalzamu min dzalika jawazu ta'yiriha bihi. Setelah kita melewati hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu tentang kurangnya akal pada wanita dan kurangnya agama, dijelaskan oleh Ummu Abdillah dan keberadaan wanita yang mereka itu kurang akal dan juga agamanya tidaklah mengharuskan darinya mereka itu boleh dicela dengan hal tersebut. Karena itu bukan celaan. Kurang yang dari aslul khilqah itu bukanlah celaan. Seperti orang yang diciptakan oleh Allah hitam, orang yang diciptakan oleh Allah pendek, orang yang diciptakan oleh Allah cacat, itu bukanlah madzamah, itu bukanlah kekurangan. Enggak boleh dicela dengan itu. Jadi wanita itu kurang akal dan agamanya enggak boleh dicela. Yang dicela itu ketika mereka enggak sadar akan kekurangan mereka. Nah, itu yang dicela. Paham ya, ikhwan? Keberadaan wanita yang mereka itu kurang akal serta agamanya, ini bukanlah sesuatu yang tercela. Yang tercela itu ketika wanita enggak sadar kalau dia itu makhluk yang kurang akal dan agamanya. Itu baru tercela. Itu baru orang dicela. Itu baru wanita itu dicela. Dicela atas ketidaksadarannya, bukan atas kekurangannya. Makanya nanti akan dijelaskan di sini boleh untuk mendidik. Mencela dalam bab ini boleh apabila tujuannya untuk mendidik. Jadi yang dicela itu bukanlah kekurangan mereka, bukan. Justru kekurangan mereka itu adalah sempurna. Itu pas itu sudah menjadi
hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dicela itu adalah ketika wanita mereka punya kekurangan dan gak sadar akan kekurangan ini dan tidak mau beramal sesuai dengan tuntutan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dari kurangnya akal dan agama mereka. Itulah yang dicela. Kalau ada wanita yang dia itu sadar akan kekurangannya sehingga ia berusaha menjadi pribadi yang penurut, yang manut, yang taat, karena ia menyadari kekurangannya, justru dipuji. Justru itu dipuji, bukan malah dicela. Sebagaimana seorang manusia yang lain, apabila orang itu punya kekurangan, punya aib, punya dosa, kemudian dia sadar akan kekurangan-kekurangannya, maka itu nggak dicela. Orang yang punya dosa, orang yang melakukan aib, kemudian dia menyadari aib tersebut dan dia melakukan tuntutan-tuntutan dari aib itu berupa memperbaiki, nggak dicela sama sekali. Yang tercela adalah ketika orang itu punya kekurangan tapi nggak sadar akan kekurangannya, tidak berusaha melakukan tuntutan-tuntutan dari kekurangan tersebut. Itulah yang dicela. Demikian juga wanita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kurang, ini tidaklah dicela. Yang dicela adalah ketika mereka tidak menyadari dan tidak mau mengerti akan kekurangan tersebut, sehingga memposisikan diri seperti layaknya orang yang sempurna, memposisikan diri seperti setara dengan laki-laki atau bahkan lebih tinggi. Itulah yang tercela. Jadi sama ya ikhwan, orang yang kurang dan sadar akan kekurangannya itu tidaklah dicela. Yang dicela itu ketika orang kurang dan tidak sadar akan kekurangannya, itu yang tercela. Manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, manusia itu dzalum, jahul. Innahu kana dzaluman jahula. Ketika manusia itu sadar akan kekurangannya sebagai makhluk yang dzalum, yang banyak kedzaliman dan banyak kebodohannya, kemudian dia dari menyadari kekurangan tersebut, dia berusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangannya, berusaha untuk menggenapi keganjilan-keganjilannya, maka itulah manusia yang sempurna. Manusia yang tercela itu ketika dia tidak menyadari bahwasanya dia adalah makhluk yang dzalum, dia adalah makhluk yang jahul. Ini kaidah ya ikhwan. Kekurangan itu akan menjadi sebuah kesempurnaan apabila disadari dan dicari penyempurnanya. Wanita juga seperti itu. Kalau wanita itu sadar akan nukson akliha wa diniha, kemudian dia berusaha untuk beramal dan berjalan sesuai dengan tuntutan nuksonul akal wa nuksonul din, ini berarti dia menjadi mahmudah, menjadi terpuji. Ini sudah rumus di dalam menyikapi kekurangan, kekurangan. Maka nggak boleh wanita itu dicela karena kekurangan akal dan agama mereka, karena ini adalah perbuatan Allah, ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan seperti itu, ini adalah fitrahnya Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, bahkan nggak boleh dirubah. Wal mar'atu tash'uru kama yash'urur rajul, dan wanita juga memiliki perasaan, akan merasakan sebagaimana laki-laki merasakan. Mereka juga akan tersakiti sebagaimana laki-laki juga tersakiti apabila dicela. Wa tata'allamu kama yata'allamur rajul, dan wanita juga akan terluka sebagaimana laki-laki terluka, merasa tersakiti sebagaimana laki-laki juga merasa tersakiti. Maka nggak boleh mencela orang, nggak boleh mencela wanita karena kurangnya akal dan agama mereka. Tapi boleh mencela wanita yang tidak sadar
atau tidak beramal sesuai dengan tuntutan, kurang dan cacat mereka dalam bab ini. Waqad qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang mereka itu mengganggu kaum mukminin dan juga kaum mukminat dengan selain apa yang mereka perbuat, maknanya bukan membalas kezaliman, maka faqad ihtamalu, maka orang-orang yang mengganggu tadi mereka telah membawa buhtanan, sebuah kedustaan dan juga dosa yang sangat nyata. Maka mencela wanita dijadikan bahan olok-olokan, wanita itu wanita kurang, wanita akalnya kurang, dijadikan sebagai bahan cemoohan, ini enggak boleh. Wa yastahnil walidu rahimahullahu ma kana al-qasdu minhu ta'diba. Dan Syekh Mukbil ayahanda mengecualikan apa-apa yang apabila tujuan darinya adalah mendidik, untuk mengingatkan, untuk mencela wanita yang sedang tidak sadar diri akan kekurangan-kekurangannya. Nah ini enggak apa-apa diingatkan, kamu itu loh kok seperti itu sikapnya, kamu itu loh kurang akal dan agamanya dek, kok seperti itu sikapnya. Nah gitu enggak apa-apa. Menyinggung dan mengungkit masalah ini tujuannya adalah untuk mendidik, enggak apa-apa. Fa innahu yajuzu an tu'ayyara, maka kalau tujuannya untuk ta'dib, untuk mendidik, maka boleh bagi seorang laki-laki atau boleh wanita itu dicela dalam bab ini. Tujuannya adalah untuk mendidik, sebagaimana Nabi SAW. Nabi di sini menyebutkan aib mereka ini tujuannya untuk mendidik. Jadi ucapannya Syekh Mukbil ini bukan ucapan yang kosong dari dalil. Ucapannya Syekh Mukbil ini berdasarkan dengan hadis kita yang di atas itu. Afadanihi fi jalsatin khossatin, beliau memberikan faedah ini di dalam majelis khusus, bukan di dalam majelis taklim umum, tapi majelis khusus, pembicaraan secara intern bersama keluarga beliau. Qalat lam yakmul minan nisa'i illa thnatan, tidak ada yang sempurna dari wanita itu kecuali dua. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-mujallad as-sabi' rakam hadis 3769 haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala wa haddatsana Amr qala akhbarana Syu'bah. Jadi Imam Bukhari punya dua guru, Adam dan juga Amr, semuanya dari Syu'bah. An Amr bin Murrah, an Murrah, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, elang sini loh, jangan di situ nak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamala minar rijali katsirun wa lam yakmul, atau kamula juga bisa kamula minar rijali katsirun wa lam yakmul minan nisa'i illa Maryamu bintu Imrana wa Asyatu imra'atu Fir'aun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah menjadi sempurna dari kalangan para laki-laki itu banyak, sedangkan tidak ada yang sempurna dari kalangan para wanita kecuali Maryam bintu Imran dan juga Asya imra'atu Fir'aun. Wa fadlu Aisyah ta'ala nisa'i ka fadli tsaridi ala sa'ir ta'am, dan keutamaan Aisyah dari seluruh wanita adalah seperti keunggulannya tsarid, jenis makanan olahan antara roti dicampur dengan daging, dari seluruh jenis makanan. Maknanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan Aisyah itu seperti tsarid, jenis makanan yang mewah di zaman beliau dari makanan-makanan yang lain. Syahidnya dari hadis ini adalah yang sempurna dari kalangan wanita itu jarang. Rata-rata mereka adalah kurang. Nah, justru dari kekurangan ini hendaknya wanita itu menjalankan sesuai dengan prosedurnya. Dan termasuk kesalahan yang fatal
adalah wanita ketika tahu dirinya kurang, maka kekurangan ini justru malah dijadikan sebagai pengesah untuk keburukan-keburukannya. Ini salah total malah. Ketika dia diingatkan dari keburukannya, lah wajar wanita kurang. Loh, ini salah. Itu termasuk kesalahan. Justru ketika kurang, ketika wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kurang, itu justru tuntutannya untuk diperbaiki. Bukan kok malah kemudian kekurangan tersebut malah dijadikan sebagai pengesah, dijadikan sebagai pembela dan pengacara untuk keburukannya. Karena manusia itu sifatnya seperti itu. Kalau sudah banyak yang sama dengan dia, berarti dia aman-aman saja. Gak apa-apa banyak kawannya, gak apa-apa banyak yang sama, yang lain juga buruk seperti aku. Jangan gitu. Sudah wajar wanita buruk, namanya juga makhluk kurang. Salah seperti itu. Justru hadis ini bukan untuk mengesahkan keburukan-keburukan wanita. Kalau seandainya kekurangan wanita itu bisa menjadi pengesah atas keburukan-keburukan mereka, mereka nggak menjadi penghuni neraka kok. Tapi ketika kita tahu bahwasannya mayoritas penghuni neraka adalah wanita, menunjukkan bahwasannya kekurangan-kekurangan yang dijadikan tabiat oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka ini nggak bisa mengesahkan dan nggak bisa menolong. Paham di sini ya kawan? Seandainya sifat kurangnya wanita, kusurnya, keterbatasan wanita itu bisa membela atau mengesahkan atau menolong keburukan-keburukan yang mereka lakukan, gak mungkin wanita itu menjadi mayoritas penghuni neraka. Karena apa? Mereka akan beralasan kepada Allah, ya Allah, kami melakukan keburukan, maklum kami kurang, kamu ciptakan kami dalam keadaan kurang, jadi gak apa-apa melakukan keburukan. Lah, dari fakta yang kita tahu bahwasanya wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, maka kita bisa mengambil kesimpulan kekurangan-kekurangan mereka itu bukan untuk dijadikan alasan, tapi untuk diperbaiki. Kekuranganmu bukanlah sebuah alasan untuk mengesahkan keburukan-keburukanmu, tapi kekuranganmu adalah pemacu untuk kau perbaiki dirimu. Maka hadis-hadis seperti ini jangan malah memacu kita untuk mengesahkan perbuatan-perbuatan buruk. Manusia itu nanti akan terbagi menjadi dua. Mendengar hadis seperti ini, manusia akan terbagi menjadi dua. Ada yang jiwa-jiwa mulia, ketika mengetahui dari dirinya kekurangan-kekurangan, maka jiwanya mendidih dan terbakar, semangatnya terbakar untuk memperbaiki diri. Tapi kalau jiwa-jiwa yang busuk, jiwa-jiwa yang rendahan, maka ketika mendengarkan kekurangan-kekurangan seperti ini, mereka justru akan menjadikannya sebagai penolong dan pengesah serta bantalan untuk kesalahan-kesalahan mereka. Itu tadi, seandainya kekurangan-kekurangan wanita bisa mengesahkan dan bisa menolong mereka, mereka nggak akan menjadi mayoritas penghuni neraka. Selesai kita dari bab An-Nisa'u naqisatu aqlin wa dinin, di mana bab ini kalau seorang wanita itu mau memahami dengan benar dan mau meminta tolong kepada Allah untuk mengamalkan tuntutan-tuntutan dari keberadaan mereka yang kurang, ini insya Allah akan terbuka banyak sekali kemuliaan-kemuliaan. Tapi sayang, banyak orang ilmu itu hanya lewat, sebatas lewat begitu saja tanpa ada upaya untuk pengamalannya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu. Qalat Ummu Abdillah wafaqahallahu ta'ala min makrin nisa, sebagian dari makar wanita. Ya, ini adalah dampak dari kurangnya akal mereka, sehingga perbuatan-perbuatan mereka pun diiringi dengan makar.
Qala al-Imam al-Bukhari al-Mujallad at-Tasi' Safhah 374 haddatsani Al-Hasan bin Muhammad ibn Sabbah qala haddatsana Hajjajun an ibni Jurayj annahu qala za'ama Ata'un annahu sami'a Ubaidah ibn Umair. Za'ama di sini bukan maknanya sebagaimana za'ama dalam Fathul Majid, enggak. Za'ama di sini maknanya jazama atau jazima. Yaqulu sami'tu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yamkuthu inda Zainab binti Jahshin. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bagaimana beliau mengkisahkan biduk rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga tidak terlepas dari prahara, juga tidak terlepas dari bumbu-bumbu kehidupan berupa setuang dari rasa cemburu bercampur dengan cabai-cabai kebencian sehingga menjadi pedas dan panas. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yamkuthu inda Zainab binti Jahshin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menetap di gilirannya Zainab binti Jahshin. Wa yashrabu indaha asalan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminum di rumahnya Zainab binti Jahsh madu berkali-kali seperti itu, sehingga beliau ta'akhur, sehingga beliau betah agak lama. Lah istri-istri yang lain cemburu, kok enak saja Nabi di situ lama-lama. Apa sebabnya ini? Maka Aisyah fatawasaitu ana wa Hafsah, maka aku pun membuat konspirasi, aku saling berpesan, aku dan juga Hafsah. Kisah ini datang dalam riwayat yang lain bahwasannya pemilik madu ini adalah Hafsah, dan yang membuat makar adalah Aisyah dan Saudah, dan satu lagi kalau nggak salah Sofia. Tapi yang benar adalah pemilik madu adalah Zainab. Kisah yang benar, pemilik madu adalah Zainab. Dan sebagian ulama mengatakan al-ishtibah fil ism, kesamaran atau kesalahan di dalam menyebut nama, ini la yadur, tidaklah mengapa, ba'da thubuti aslil kisah, setelah kisah ini memang tertetapkan. Kisah kasus madu ini memang terjadi. Adapun itu di Zainab atau di Hafsah itu enggak harus, enggak penting. Sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian yang lain mentarjih bahwasanya yang benar adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sini, yaitu pemilik madu itu adalah Zainab binti Jahsh. Jadi datang diberi oleh sebagian kabilah, diberi madu banyak. Akhirnya tiap Nabi SAW ke situ dikasih minum, dan Nabi senang sekali dengan meminum madu. Akhirnya Nabi betah di situ. Fatawasaitu ana wa Hafsah, maka aku pun membuat konspirasi bersama Hafsah. Anna ayyatana dakhala 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faltaqul inni la ajidu minka riha maghfir. Akal maghfir, bahwasanya siapa saja di antara kita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya, karena yang benar ini adalah pemilik madu adalah Zainab, karena istri Nabi, dari seluruh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi dua kubu, kubunya Aisyah dan kubunya Zainab. Jadi kalau kisah yang mengatakan ini adalah antara pertempuran antara Aisyah dengan Hafsah, lemah. Kenapa? Karena pada faktanya Hafsah ini berada di barisannya Aisyah. Jadi yang benar itu adalah saingan antara Zainab, kubunya Zainab dan juga Aisyah. Maka itu yang menjadikan yang benar dari kisah ini adalah kisahnya Zainab, pemilik madu adalah Zainab. Karena inilah yang memang
berseteru. Pihak yang berseteru itu pihaknya Aisyah dan kawan-kawan, Aisyah CS dan juga Zainab. Adapun Hafsah dengan Aisyah ini enggak. Ini sak bolo. Maka Aisyah bersekongkol dengan Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya nanti ya kalau Nabi datang ke saya atau ke kamu, masing-masing kita hendaknya ngomong, inilah ajidu minka riha maghfir. Sesungguhnya aku mendapati darimu bau maghfir. Bau maghfir itu di situ qala Ibnu Katsir fi nihayati wahiduha maghfur bid-dhamm wa lahu rihun karihatun munkar. Adalah sebuah makanan manis rasanya tapi baunya bau sekali, aromanya menyengat sekali. Dan Nabi SAW paling gak suka kalau dibilang bau. Nabi SAW sangat menjaga masalah bau mulut. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, ini unaji man la tunaji. Sesungguhnya aku berbicara dengan orang dengan sesuatu yang kalian tidak pernah berbicara dengannya, yaitu Jibril. Jadi Nabi SAW itu pribadi beliau itu sangat suka wewangian. Beliau mengatakan sendiri yang paling disukai dari perkara dunia ini dua, wanita dan minyak wangi. Jadi kalau beliau dibilang bau, wih, ini sangat tersakiti sekali. Li'annahu ishtadda alaihi an yujada minhu rihun karih. Nabi SAW sangat berat kalau dibilang beliau ada bau. Lah, para istrinya tahu apa yang disukai Nabi SAW. Nabi itu paling gak suka kalau dibilang bau. Nanti kalau kesini kita bilang bau ya, janjian, dimakari Nabi SAW. Suaminya dimakari. Akal maghfir, wahai Rasulullah, ini kok bau sekali, apa kamu makan maghfir? Dalam riwayat yang lain dikatakan, Nabi mengatakan, enggak kok, saya cuma minum madu. Wah, ini madunya, ini madu jelek ini madunya, lebahnya ini makan dari buah urfut, sehingga baunya bau maghfir. Macam-macam pokoknya. Fadakhala ala ihdahuma, maka Nabi pun benar, Nabi pun masuk kepada salah seorang dari Hafsah dan juga Aisyah. Faqalat lahu dzalik, maka seorang wanita Hafsah mengatakan itu, faqala la ba'sa syaribtu asalan inda Zainab binti Jahshin. Enggak apa-apa kok, aku cuma minum madu di rumahnya Zainab binti Jahsh. Walan a'udalahu, dan saya enggak akan mengulangi wis. Gara-gara dikatakan seperti ini Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak, ya wis kalau gitu, kalau memang ini bau ya besok lagi enggak tak minum lah. Padahal nggak ada bau sama sekali. Awalan a'udalahu, dan saya nggak akan mengulangi lagi meminum madu tersebut, karena Nabi nggak suka dengan bau. Kalau ada makanan-makanan yang itu sifatnya bau seperti bawang, Nabi menjauhi sekali. Kenapa? Karena Nabi memunajah dengan malaikat. Nabi menjaga sekali dalam bab ini. Makanya ketika dikatakan bau, Nabi SAW sangat berat. Fanazalat, maka turunlah ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardat azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau melarang? Di sini tuharrimu bukan maknanya mengharamkan apa yang Allah halalkan, enggak boleh Nabi mengharamkan apa yang Allah halalkan, tapi maknanya beliau melarang diri beliau untuk melakukan apa yang Allah halalkan bagimu, hanya gara-gara mencari keridhaan istri-istrimu. Tabtaghi mardat azwajik, hanya cuma untuk membuat mereka ridho, kamu meninggalkan apa yang Allah halalkan. Allahu ghafurur rahim, Allah subhanahu wa ta'ala mengampunimu. Ila qaulihi in tatuba di sini domir antuma kembali kepada Aisyah dan Hafsah. Jika kalian berdua bertaubat atas makar ini, sudah membuat Nabi terpojok, membuat Nabi merasa bersalah padahal beliau nggak salah apa-apa, hanya gara-gara cemburu. Itu pun cemburu cuma apa? Cuma Nabi bukan kok terus mendolimi mereka, bukan, hanya Nabi agak betah sedikit di rumahnya Zainab, itu saja karpe gak oleh. Boh, wis. Syekh Ibnu Taimin rahimahullah taala ketika mensarah hadis ini, beliau cuma berikan komen apa? An-nisa'u muskilah. Wong itu pancen kasus. Wa idza sarra an-nabiyyu ila ba'di azwaji haditha, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
membisikkan kepada sebagian istri beliau sebuah pembicaraan, yaitu beliau mengatakan, aku meminum madu, liqaulihi bal syaribtu asalan, aku meminum madu. Inilah yang dimaksud oleh Allah haditsan. Maka dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya seorang laki-laki janganlah mentaati istrinya di dalam perkara yang batil, hanya semata-mata mencari keridhaan seorang wanita. Tidak boleh laki-laki itu nurut istri dalam perkara yang batil. Ini padahal ini adalah dalam beliau cuma nggak mau melakukan apa yang Allah halalkan, padahal hukumnya boleh. Tapi kalau itu nanti akan kembali menjadi bahaya, nggak boleh. Apalagi yang batil, seorang suami nurut istrinya untuk melakukan perkara-perkara yang batil, rela menerjang syariat Allah Subhanahu wa taala, atau rela meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala gara-gara sang tuan putri, tidak pantas. Dan juga ada juga yang mengatakan bahwasannya ayat At-Tahrim ini adalah dalam kisahnya Maryah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meninggalkan Maryah, nggak mendatangi Maryah gara-gara kecemburuan istri-istri beliau yang lain. Tapi itu nggak benar. Ayat ini At-Tahrim ini yang benar adalah dalam kisah Maghofir, kisah minum madu. Dan juga kata para ulama, dalam ayat ini terdapat pelajaran bahwasannya kecemburuan wanita dalam bab-bab seperti ini nggak perlu untuk dipelihara, nggak perlu untuk diperhatikan. Karena Allah mengatakan tabtaghi mardata azwajik, kamu hanya mencari keridhaan istrimu. Memang keridhaan istri itu lebih membantu di dalam menjalani rumah tangga, lebih aman, lebih adem, lebih ayem. Tapi nggak harus semuanya dituruti. Makanya dikatakan oleh para ulama, anna ghiratal mar'ati la yajibu mura'atuha fil mu'asyarah in kanat fi ma la ma fiha li huquqiha. Selama tidak mengganggu hak-haknya, selama tidak mengganggu apa yang menjadi haknya seorang istri, ini nggak harus ditaati kecemburuannya. Makanya sudah saya bilang, selama gak ganggu berasmu ambek kasih sayangmu, kon gak ono urusan dalam bab perasaan. Istri itu tak didik seperti itu. Kalian semua harus terdidik seperti itu. Selama gak ganggu urusan dapur, jatah dapur kurang, dan juga gak ganggu jatah kasih sayang berkurang, istri tidak punya hak untuk ngurus masalah yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan lima tuharrimu ma halallah. Seorang laki-laki kemudian terjauhkan dari hal-hal yang halal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara nuruti istrinya. Oh, enggak semudah itu tuan putri. Enggak gitu. Jadi seorang istri tidak semua kecemburuannya, tidak semua mardot, keridhaan-keridhaannya harus dicari. Ya ada kalanya istri itu dibuat ridho, karena itu akan lebih membantu dalam hubungan keharmonisan rumah tangga. Tapi tidak semua. Wanita harus paham ini. Seorang suami memang harus berusaha muasyarah bil ma'ruf, berhidup bersama, berdampingan dengan baik. Tapi tidak semua dalam semua hal disuruh mencari keridhaan istri. Ini tidak benar. Itu ayatnya jelas. Tabtaghi mardhat azwajik, hanya mencari keridhaan istri-istrimu, nggak perlu diperhatikan, nggak perlu digubris. Kalau kata Ustadz Adib, kalau wanita nangis biarkan, tunggui di sisinya sampai air matanya habis. Siap Ustadz, bilang. Jadi bab-bab seperti itu nggak perlu digubris. Sampean yuk jangan tersinggung, wanita yuk. Itu sudah memang jatah takdir seperti itu. Takdir sudah ditakar, nggak akan tertukar.
Qala ta'riful makr, qala Ibnu Qayyim fi Ighathatil Lahfan al-mujallad al-awwal safhah 388, haqiqatul makri idharu amrin wa ikhfa'u khilafihi liyutawassala bihi ila muradi. Definisi makar itu adalah menampakkan sesuatu dan menyembunyikan selainnya, tujuannya untuk bisa mencapai kepada tujuan. Itu namanya makar. Di sini istri-istri Nabi membuat makar karena apa? Karena menampakkan seakan-akan ada bau, padahal nggak ada bau. Mereka hanya ingin menjauhkan Nabi dari Zainab, radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa huwa yanqasimu ila qismain. Makar ini ada yang terbagi menjadi dua, ada yang bagus, ada yang buruk. Faminal mahmudi, di antara makar yang bagus adalah makruhu ta'ala bi ahlil makr, makarnya Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul makar, muqabalatan lahum bi fi'lihim, sebagai pembalasan, sebagai menghadapi mereka dengan perbuatan buruk mereka, wa jazaan lahum bi jinsi amalin, dan sebagai balasan terhadap perbuatan mereka dengan sesuai perbuatan mereka sendiri. Itu namanya makar yang bagus. Qala ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan Allah pun membuat makar, makar yang bagus. Enggak ada kedzaliman di situ. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Wa qala wa makaru makron wa makarna makron wa hum la yash'urun. Mereka membuat makar dan kami pun membuat makar, mereka enggak sadar. Intah bitasarruf dari Ighathatil Lahfan. Jadi makar wanita, kalau memang kalian membuat makar, buatlah makar yang bagus, jangan buat makar yang buruk. Suami itu sudah terlalu banyak yang dipikirkan, jangan kamu repoti malahan. Suamimu banting tulang kerja siang malam, siang bekerja, malamnya taklim, maka jangan tambahi bebannya dengan kamu membuat makar. Kamu repoti hanya nuruti kemauan-kemauanmu. Ya bagi-bagilah, bagi-bagi. Ya kadang kamu dituruti, kadang kamu juga nuruti. Jangan ego. Rumah tangga itu kalau egois, suami egois pun hancur, istri egois pun hancur. Jadi harus ya nengah yang minggir. Berada pada batasan Allah Subhanahu wa taala, wanita berada pada batasannya, laki-laki tahu tugas-tugasnya, itulah yang terbaik. Ini ya, selesai dari pembahasan ini, dan insya Allah akan kita lanjut setelah Syawal insyaallah taala. Dan juga ada pesan para ummahat, jangan sibuk membahas hal-hal yang sudah berlalu, aib-aib dari saudara-saudara kita yang sudah berlalu, sudah enggak perlu disibukkan. Lagi pula kisahnya tidak sebagaimana yang kalian ketahui. Di sana banyak hal-hal yang tidak sebagaimana diketahui oleh kebanyakan manusia. Jadi nggak perlu dibahas, nggak perlu dipanjang lebar lagi, karena hakikatnya nggak seperti itu. Apalagi aib-aib yang sudah ditaubati, para pelakunya sudah bertaubat, maka sudah nggak perlu lagi diungkit-ungkit, nggak perlu lagi dijadikan sebagai bahan sarapan dan makan malam, nggak perlu. Pagi-pagi bahas itu lagi, nanti siang bahas itu lagi, sore bahas itu lagi, mau tidur saya disempatkan sedikit lagi bahas. Jadi nggak perlu ya ikhwah, tinggalkan pembahasan-pembahasan yang seperti itu. Lagi pula sampean-sampean bukanlah orang yang berkepentingan, kecuali orang-orang yang berkepentingan, para pengurus, membahas untuk diselesaikan dan yang semisalnya itu baru nggak apa-apa. Tapi kalau apalagi orang-orang jauh, orang-orang yang nggak di sini, membahas bab-bab seperti itu nggak ada faedahnya. Maka teruslah mencoba untuk menjadi wanita yang berusaha mengamalkan ilmu. Kita yakin ya kawan, ilmu-ilmu yang kita lewati ini semua dari kita pasti sudah tahu. Hanya kurang amal saja. Kita insya Allah nggak kurang-kurang kalau masalah ilmu dalam kebutuhan sehari-hari. Yang kurang itu amal. Yang kurang itu amal dan penerapan. Maka hati-hati ya ikhwah, jangan sampai seorang terjerumus ke dalam api neraka dan tercebur ke dalam api neraka gara-gara ulah dari lidahnya. Falyakul khairan awil yasmut. Ini nasihat untuk kita semua. Dan
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita dengan bulan Ramadan. Dan di kajian Ramadan insyaallah kita akan bahas tentang kisah Madian. Insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.